Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Rahmawati akan mempraktekkan Akuret Online untuk memenuhi tugas akhir komputer akuntansi. Pertama-tama kita membuat database baru. Kita namakan CV Inami. Lalu kita pilih warna background lalu logonya kita pilih. Simpan. Lalu kita klik yang barusan dibuat ya. Nah, kita isikan CV Inami, lalu kategorinya kita pilih produsen. Yang kedua, ini pilihannya minuman dan makanan, berarti food and drink. Ini ya. Buat teleponnya kita isikan, emailnya kita isikan juga. Dan jangan lupa tanggalnya kita ubah menjadi 31/12/2020 ya. Lalu kita isi Jalan Kebon Ijo nomor 45. Ini DKI Jakarta. Ya. Lalu kode posnya ini. Setelah selesai semua, lanjutkan. Nah, kita lihat di soal itu yang kita contreng yang ini ya. Apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak PPN? Lalu yang keduanya yaitu apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Kita klik ya. Lalu yang penjualan itu apakah perusahaan Anda mengirim barang melalui barang dan jasa pengiriman? Yang keduanya apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Lanjut. Nah, kalau yang ini cuman ini yang kedua, apakah perusahaan Anda membuatkan PO atau purchase order ke pemasok? Lanjut. Kalau yang ini kita klik yang ini, jangan lupa kita ubah ininya kepada FIFO karena kita menggunakan FIFO ya. Ini cukup dihilangkan. Setelah itu kita selesai. Nah, setelah ada ini, cukup kita tutup saja. Lalu kita impor akun. Nah, akun kas dan bank itu kita bisa satukan dengan impor akun yang akun perkiraan ya. Kita imporkan dari Excel seperti ini. Lalu pilih open. Kita setelah sudah ada unggah. Ini tidak ada perlu yang diubah ya. Tidak perlu ada yang diubah. Lanjutkan. Setelah itu jangan lupa kita contreng karena akan melakukan update data ya. Lalu kita tutup. Yang kedua impor
masuk. Seperti halnya sama seperti yang tadi ya. Kita unggah, sama ya, tidak perlu diubah. Nah, kalau ini jangan lupa kita lanjutkan. Lalu kita daftar pelanggan ya. Kita unggah, sama tidak perlu diubah. Kita centang yang ini, lanjutkan. Lalu tutup. Nah, barang dan jasa itu kita masuk ke pengaturan, preferensi, kita ke akun perkiraan ya. Kita persediaannya tambah penolong sama persediaan barang jadi. Lalu yang keduanya yaitu retur. Kita tambahkan seperti yang tadi ya. Bahan penolong sama bahan barang jadi. Setelah itu kita simpan. Kita imporkan barang dan jasa. Sama ya, seperti halnya seperti tadi unggah. Tidak perlu ada yang diubah. Kita updatekan data. Kita selalu mengupdatekan data ya. Setelah itu tutup. Lalu masuk kepada aset tetap. Kategori aset. Kita masukkan tanah, simpan, lalu yang kedua bangunan, simpan, dan yang ketiga peralatan, simpan ya. Yang terakhir kendaraan. Setelah itu lalu kita lihat ini. Ya. Kita bisa tutup aset tetap. Kita masuk aset tetap dan kategori aset ya. Aset tetap. Lalu kita lihat. Nah, lalu kita import datanya dari Excel ya. Seperti yang lainnya kita klik lalu unggah. Nah, setelah itu kita bisa tutup. Lalu kita centang ini ya. Jangan lupa. Lalu kita tutup. Terus kita masuk kepada tahap kedua, yaitu persiapan dasar manufaktur.
kita masuk dalam pengaturan, lalu accurate manufaktur ya. Kita install. Lalu kita ke pengaturan, preferensi. Nah, sekarang kan ada manufakturnya ya. Kita klik. Kita isikan persediaan dalam proses. Nah, yang ini kita isikan selisih. Jangan lupa alokasinya kita centang ya, lalu kita simpan. Lalu kita ke pengaturan. Selanjutnya, lalu ke preferensi. Akun perkiraan ya. Kita ke beban. Nah, ini. Kita ke beban, kita tambahkan tenaga kerja langsung. Dan overhead pabrik. Lalu kita simpan. Selanjutnya, kita masuk kepada persediaan ya. Pilih barang dan jasa. Kategorinya umum ya. Ini kan secara otomatis, kita bisa klik yang hijau ini, lalu kita ketik 1000. Ininya adalah upah tenaga kerja. Lalu akun persediaannya kita pilih biaya produksi. Lalu kita tuliskan ya. 4 orang kali 1 hari dikali 8 jam dikali baik. Lalu kita akun ini diubah menjadi biaya tenaga langsung. Kita simpan. Lalu selanjutnya masih seperti yang tadi ya. Kategorinya umum. Lalu ininya bisa ditulis 2000. Lalu nama barangnya overhead pabrik. Nah, barang persediaannya biaya produksi ya. Lalu ke akun. Kita ubah akunnya menjadi biaya overhead pabrik. Lalu kita simpan. Setelah itu kita bisa tutup. Lalu masuk kepada manufaktur, standar biaya produksi.
Kita ubah tanggalnya menjadi 04/01/2021. Nah, kita pilih ya tepung terigu. Satuannya 6.500. Lanjut. Yang kedua, minyak nabati. Itu satuannya 14.000. Yang ketiga, garam ya. Kita satuannya 12.000. Lalu kita natrium. Satuannya yaitu 10.500. Yang kelima, pewarna. Pewarna itu 8.000. Lalu kita setelah pewarna, kemasan. Satuannya adalah 75. Lanjut. Yang terakhir yaitu kardus. Satuannya adalah 1.200. Setelah itu, kita tambahkan upah tenaga kerja. Satuannya berarti 800.000 ya. Yang terakhir kita tambahkan overhead pabrik 200.000. Lanjut. Setelah itu kita bisa simpan ya. Kita bisa tutup. Lalu kita masuk kepada manufaktur. Kita masuk kepada formula. Kita pilih inami mie kering. Inami mie kering yaitu satuannya 100. Kuantitasnya 100 ya. Lalu kita pilih. Kita masuk kepada manufaktur, formula produksi, kita pilih inami mie kering.
100 ya. Adonan mie. Yang pertama ya. Yang keduanya paskaging. Ini yang kedua ya. Lalu kita klik. Yang pertama adalah tepung terigu 800. Tahapannya yaitu adonan mie. Yang kedua, minyak nabati. Minyak nabati 100. Tahapannya sama ya, adonan mie. Lalu yang ketiga, garam. Garam 25. Kita sama adonan mie. Lanjut, yang keempat, natrium. Sama seperti garam, yaitu 25 ya. Jangan lupa ininya, adonan mie. Yang terakhir, pewarna makanan. Nah ini. Pewarna makanan 15. Lalu kemasan mie kering itu 2.400 ya. Dan jangan lupa ininya adalah paskaging. Yang terakhir, kardus. Kardus itu 100 ya. Dan sama seperti kemasan paskaging. Lanjut. Setelah lanjut, kita bisa klik ini. Lalu upah tenaga kerja 1 ya, kita lanjut. Lalu overhead sama ya, kuantitasnya 1. Oke, baik. Kita simpan. Setelah itu kita bisa tutup. Lalu kita masuk kepada tahap ketiga, proses manufaktur. Yang pertama, membuat rencana produksi inami mie kering sebanyak 100. Selesai dalam 1 hari, yaitu kita masuk kepada manufaktur, rencana produksi, namanya inami. Lalu kita lihat, nah ini 100 dus ya. Kita ubah tanggalnya menjadi 25 bulan Januari 2021. Sama ya. Setelah itu kita lanjutkan. Setelah ini kita simpan. Bisa ditutup ya. Lalu yang selanjutnya, membuat perintah kerja atas perencanaan produksi inami mie kering. berarti kita masuk dalam manufaktur.
Lalu kita ke perintah kerja. Tanggalnya kita bisa ubah ya, tanggal 25 bulan 1 2021. Lalu kita simpan. Kita tutup. Lalu kita membuat tahapan proses mulai untuk tahap 1 adonan mie. Berarti kita masuk ke manufaktur, tahapan proses, terus ininya adalah inami mie kering. Ini adalah adonan mie. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 bulan 1 2021. Setelah itu, kita simpan. Kita bisa tutup. Yang selanjutnya adalah membuat pengambilan bahan baku tahap 1 adonan, yaitu kita masuk manufaktur, pengambilan bahan baku, lalu di sini inami mie kering. Tanggalnya bisa diubah ya, tanggal 25 bulan 1 2021. Lalu kita ambil tahapan, kita pilih adonan mie. Kita centang semua ya, lanjut. Lalu simpan. Setelah itu kita bisa tutup. Nah, yang selanjutnya membuat tahap proses kedua packaging, yaitu masuk lagi manufaktur. Tahapan proses, seperti yang tadi ya. Jangan lupa mulai, lalu inami mie kering, dan ini pilihannya yaitu packaging. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 25 bulan 1 2021 ya. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya, membuat pengambilan bahan baku tahap 2 packaging, yaitu berarti manufaktur, pengambilan bahan baku, ambil barang ya. Ini inami. Tanggalnya bisa kita ubah tanggal 25/01/2021. Lalu kita ambil bahan tahapan, lalu kita pilih packaging. Lanjut. Setelah itu kita simpan. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 transaksi. Tipe pengambilan bahan baku. Nah, untuk tipe bahan baku ini akan ada jurnalnya. Kita di sini akan mengeluarkan nilai persediaan kita. Kita bisa klik salah satunya. Kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan kan ada gambar yang warna hijau lain-lain, seperti tas ya. Lalu kita pilih rincian jurnal.
Nah, jurnal yang kita buat. Persediaan dalam proses persediaan bahan baku. Nah, sekarang kita bisa tutup ya. Yang selanjutnya membuat tahap proses selesai. Untuk masing-masing tahap produk, tahap 1 adonan mie, dan tahap 2 yaitu packaging. Berarti kita masuk lagi manufaktur, tahapan proses. Nah, ini selesai ya. Lalu kita inami. Ini adalah adonan mie. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25/01/2021. Kita simpan. Kita lanjutkan lagi dengan langkah selanjutnya, di mana akan menyelesaikan tahap proses yang kedua yaitu packaging. Berarti kita selesai. Inami mie kering. Ininya packaging ya. Kita ubah tanggal 25/2021. Kita bisa simpan. Lalu bisa tutup ya. Yang selanjutnya membuat penyelesaian barang jadi inami mie kering sebanyak 100 dus, yaitu masuk kepada manufaktur. Penyelesaian barang jadi, pilih inami mie kering. Tanggalnya kita bisa ubah tanggal 25/01/2021 ya. Lalu kita pilih inami 100 dus ya. Kita lanjut, lalu kita simpan. Nah, kita bisa lihat daftar penyelesaian barang jadi. Kita setelah itu silahkan dipilih transaksi. Transaksi yang baru kita input. Kita bisa lihat di rincian jurnal, yang seperti tadi ya, gambar tas, rincian jurnal. Lalu ini, persediaan barang jadi. Lalu setelah itu kita bisa tutup ya. Penyelesaian barang jadinya juga bisa kita tutup. Lalu selanjutnya kita masuk ke persediaan barang dan jasa. Barang dan jasa, lalu kita ke ini. Inami mie kering ya. Kita pilih inami mie kering. Kita lihat mutasinya. Kita klik mutasi di atas atau di sebelah kanan barang ya. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi 31/12/2020 sampai dengan 31/01/2021. Setelah itu simpan. Lalu kita tutup. Nah, kita masuk ke tahap 4 ya, yaitu transaksi.
Yang pertama, pada tanggal 27 Januari 2021, membuat faktur penjualan pada Lucky Sentosa atas transaksi penjualan secara kredit 100 dus inami mie kering senilai 132.000 per dusnya. Harga belum termasuk PPN. Nah, kita berarti sekarang masuk kepada penjualan, faktur penjualan, kita isikan di sini Lucky Sentosa. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 27 Januari 2021 ya. Lalu kita pilih inami mie kering. Ininya 100 ya. Kita lanjut. PPN-nya kita ubah menjadi 10%. Nah, ini kita lanjut. Lalu kita simpan. Kita bisa buka transaksi yang baru saja kita input, yaitu ini kepada lain-lain. Sama seperti halnya seperti tadi ya. Lain-lain. Tidak bisa karena sudah di input. Yang kedua, pada tanggal 29 Januari 2021, membuat pembayaran upah 4 karyawan pabrik, biaya tenaga kerja langsung, sebesar 800.000 melalui kas. Sekarang kita masuk pada kas dan bank. Pembayaran. Lalu kita pilih kas ya. Tanggalnya kita bisa ubah tanggal 29 Januari 2021. Kita cari biaya. Biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita isikan 800.000. Lanjut. Kita catatan pembayaran upah 4 karyawan pabrik. Nah, lalu kita simpan. Bisa ditutup ya. Lalu selanjutnya tanggal 29 Januari 2021 membuat pembayaran listrik atau biaya overhead sebesar 180.000 melalui bank. Nah, sekarang kita masuk lagi kas dan bank. Pembayaran. Di sininya masih kas ya. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 29 Januari 2021. Kita pilih biaya overhead pabrik. Nah, ini. Kita isikan 180.000. Di sini kita catatan pembayaran listrik.
lalu kita simpan. Setelah itu kita tutup ya. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2001 membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan secara kredit 40 dus iname mie kering sebesar 132.000 per dusnya. Harga belum termasuk PPN, berarti kita masuk kepada penjualan. Lalu masuk faktur penjualan. Kita di sini berarti Ibu Sumiati ya. Tanggalnya kita bisa ubah menjadi tanggal 29 Januari 2021. Lalu kita pilih inami mie kering. 40 ya ininya. Kita lanjut. Kita ubah PPN-nya menjadi 10%. Lanjut. Lalu kita simpan. Setelah itu kita bisa tutup ya. Nah, pada tanggal 29 Januari 2021 membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari 2021. Berarti kita masuk manufaktur, alokasi biaya produksi, ininya Januari 2021. Tanggalnya kita bisa ubah tanggal 29 Januari 2021. Kita ambil. Ini centang aja ya dua-duanya. Lalu kita lanjut. Lalu klik ini kita ambil. Sama seperti tadi kita centang lalu lanjut ya. Setelah itu kita simpan. Kita lihat yang baru saja di input ya. Lalu ada seperti tes. Kita lihat rincian jurnal. Seperti ini ya. Kita dah ya, kita tutup. Bisa kita tutup. Lalu tanggal 31 Januari 2021 membuat proses akhir bulan Januari 2021. Pastikan sudah centang informasi alokasi biaya varian produk ke produk-produk pada menu referensi satu manufaktur proses akhir bulan, yaitu kita masuk manufaktur ya. Kita lihat di bawah alokasi, lalu simpan.
pada perusahaan, lalu proses akhir bulan, lalu pilih bulan Januari 2021. Lalu kita simpan. Lalu lihat di sini. Sini ya, seperti tadi. Kita ada jurnal penyusutan dan jurnal pabrikasi. Kita pilih jurnal pabrikasi, yaitu 0 ya. Persediaan dalam proses dan penyelesaian biaya produksinya. Kita bisa tutup. Lalu kita pada tanggal 31 Januari 2021 membuat faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai 5 dus Inami mie kering senilai 132.000 per dus. serta mendapat diskon Faktur 2% pembayaran diterima kas, yaitu masuk kepada penjualan, faktur penjualan, lalu kita pilih pelanggan umum ya. Kita ubah tanggalnya 31 Januari 2021. Lalu kita pilih Inami mie kering. Di sini cuma 5 dus ya. Lanjutkan. Lalu kita mendapat diskon senilai 2%. Oh iya, jumlahnya jadi 666. Kita simpan ya. Lalu kita bisa tutup. Proses pembayaran. Proses pembayaran. Lalu ini pilih kas secara tunai ya. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi 31 Januari 2021. Nah, lalu kita isikan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita akan melihat laporan laba rugi. Laporan ya. Laba rugi standar.
dari ini ya. Lalu kita melihat neraca, sama seperti tadi ya. Laporan neraca. Ini ya, seperti ini. Baik, sekian dari saya untuk mempraktekkan akurat online. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.